Warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan melakukan untuk praktik terkait dengan bagaimana melakukan pemrosesan data, yang dimana tahap pertamanya ada istilah yaitu data cleaning atau membersihkan data. Nah, untuk melakukan pembersihan data ada dua teknik yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bisa menghapus baris atau kolom, ya, dengan catatan jika jumlah data yang hilang sangat sedikit atau kurang dari 5% dari jumlah total datanya, maka ini bisa dihilangkan atau rekomendasikan untuk dihilangkan baik kolom ataupun barisnya. Kemudian bisa dilakukan yang namanya imputasi atau pengisian, dan ini juga dilihat dari tipe data fitur yang ada di dalam dataset. Jika bentuknya adalah numerik, kita bisa menggunakan nilai rata-rata yang sudah kita cari terlebih dahulu, atau juga dengan menggunakan nilai median atau nilai tengah dari rentang data pada suatu fitur. Dan perlu kita catat di sini bahwa nilai median ini jauh lebih kuat terhadap peluang pengkategorian terhadap suatu outlier. Jadi mungkin kita akan juga memilih atau condong ke pemilihan, ya, ketika tim imputasinya menggunakan yang hasil daripada teknik menggunakan metode median. Dan untuk data kategorial kita bisa menggunakan nilai yang paling dominan atau nilai yang paling sering muncul untuk dijadikan acuan imputasinya. Nah, baik, di sini saya mulai dengan saya sudah menjalankan, ya, untuk yang library-nya sudah saya aktifkan terlebih dahulu. Kemudian saya sudah membuat create session di sini, ya. Kemudian saya menggunakan dataset yang memang sudah siap untuk digunakan, ya, sebagai sampel untuk bagaimana melakukan penanganan data cleaning. Ya, di sini sudah data setnya saya persiapkan. Di sini saya panggil terlebih dahulu. Nah, dataset dengan adanya missing value ditandai dengan di sini ada beberapa bagian pada suatu atribut, ya. Jika kita terhadap atributnya, di sini untuk atribut call HDR ratio di baris keempat ada nilai 0. Ini yang menandakan bahwa ada missing value, ya. Oke, ini jadi sampel untuk demand data show. Kemudian kita lihat di sini, ini untuk bagaimana kita melihat secara keseluruhan dari semua feature yang kita miliki, ada berapa feature yang memiliki missing value dan berapa jumlah missing value yang ada di dalamnya, ya. Ini kita lihat ada 3 parameter, call HDR ratio, ada gender, dan juga wise, ya. Ini yang harus kita tangani. Nah, kita akan fokus ke feature dengan jenis kategori yang terlebih dahulu, ya, karena ini relatif simpel. Nah, pertama kita bisa lihat dulu, ya, untuk parameter gender kita akan group by gendernya sendiri, ya. Kita show untuk jumlah, ya. Jadi sini akan kelihatan nulnya berapa, kemudian kategori 1 berapa, yang kedua berapa. Nah, di sini kita bisa melihat yang menjadi mayoritas adalah kategori 1. Maka kita akan lakukan imputasi untuk 30 data yang missing ini menggunakan nilai 1. Maka di sini kita menggunakan sintak, ya, kita mengisi semua nilai yang kosong, ya, mengisi semua nilai yang kosong, ya, dengan fungsi filter dengan nilai 1 pada subset atau feature gender, ya. Kemudian kita tampilkan ulang. Ini adalah hasilnya. Maka di sini terlihat yang awalnya 1 totalnya adalah 28 menjadi 258 karena sudah ada penambahan sebanyak 30. Nah, selanjutnya, ya, kita masuk ke kategori yang numerikal. Nah, untuk numerikal sangat disarankan untuk melihat bagaimana pola distribusi
parameter tersebut pertama kali ya, itu sangat disarankan. Kita bisa menggunakan sini untuk melakukan visualisasi dengan menggunakan parameter menggunakan library Seaborn dan juga Matplotlib ya. Dengan mengkonversi ke dalam pandas terlebih dahulu ya, data frame ke dalam bentuk pandas. Nah, kemudian kita tampilkan di sini. Sini yang menjadi parameternya adalah width ya. Nah, ini adalah cuplikan untuk visualisasi distribusi datanya ya. Dari rentan 0 hingga 55 ya. Masing-masing data ini memiliki frekuensi yang berbeda-beda. Frekuensi tertinggi ada di sekitar 40 hingga 42 mungkin ya, sesuai dengan rentan yang ada di sini. Nah, selanjutnya setelah kita melihat seperti ini, kita bisa mulai melakukan di sini ya, mencari nilai rata-rata dan juga median ya. Kita menggunakan di sini yang namanya Spark SQL ya. Karena kita menggunakan PySpark, kita bisa menggunakan juga fitur yang namanya Spark SQL ini. Ya, di sini kita menggunakan SQL ya. Kita menggunakan fungsi average ya untuk mencari nilai rata-rata dan persentil approx untuk mencari nilai mediannya ya. Sintaksnya kurang lebih seperti ini. Nah, di sini kita melihat bahwa nilai untuk rata-rata dan juga mediannya ini relatif sangat dekat sekali. Jadi kita bisa memilih salah satu ya, karena tadi kita melihat bahwa median lebih kuat terhadap yang namanya outlier atau nilai anomali, maka kita lebih memilih yang median saja ya. Nah, kemudian kita akan menimpa di sini ya. Nah, di sini untuk pembelajaran kita coba play saja kedua-duanya ya, dengan membuat kolom baru ya. Jadi kita tidak mengubah kolom lama waste dengan nilai-nilai baru median dan rata-rata, tapi kita buat kolom baru di sini namanya adalah waste average dan juga waste median. Jadi ini akan ada dua tambahan kolom baru ya. Yang satu diambil dengan melengkapi datanya menggunakan metode rata-rata, yang satu lagi diambil datanya dengan melengkapi data nilai menggunakan metode median ya. Ini kita jalankan. Sudah kita jalankan ya. Kemudian kita akan coba bandingkan ketiga visualisasi ya, antara waste yang original, kemudian waste dengan average, dan waste dengan median. Kita akan coba tampilkan. Nah, di sini ya kita sudah punya gambaran visualisasi ya, bahwa sebenarnya tidak antara grafis daripada median dan juga mean ya, rata-rata dan juga median ini tidak terlalu ada perbedaan yang mencolok, karena tadi kita lihat nilai rata-rata dan mediannya itu relatif sangat dekat ya. Jadi tidak ada visualisasi yang mencolok perbedaannya di sini ya. Tapi kembali lagi kita akan menggunakan yang median nantinya ya sebagai parameter yang kita gunakan. Oke. Itu tadi untuk yang feature waste. Sekarang kita masuk ke feature HDL call ratio yang juga memiliki missing value ya. Kita juga sama menampilkan terlebih dahulu visualisasi daripada feature tersebut ya. Di sini kalau kita lihat grafisnya, di mana grafisnya dia condong ke sebelah kanan ya. Kanannya ini dilihat daripada grafisnya ya, bukan dari sisi kita melihat layar, tapi dari sisi grafisnya, grafis daripada visualisasinya dia cenderung ke kanan atau mendekati titik nol ya. Ini bermakna bahwa nilai-nilainya cenderung ada di nilai yang kecil ya, karena ini dimulai dari 2,5 hingga 20 ya. Dia berada di rentan
2,5 sampai dengan 7,5 saja ya. Ini berarti nilainya relatif rata-rata rendah untuk whole ADL rasionya. Nah, sedangkan untuk yang nilai yang tinggi ini di atas 10 ini hanya sangat sedikit sekali. Nah, selanjutnya sama kita mencari nilai average untuk whole ADL ratio dan juga mediannya ya. Sama kita masih menggunakan Spark SQL. Nah, di sini kita lihat bahwa untuk rata-rata kita mendapatkan 4,6 sekian dan median kita dapatkan 4,3. Nah, ini cukup terlihat ada perbedaan beberapa poin ya, 4,3 dan 4,6. Mungkin kita lanjutkan, kita untuk mereplace ya dengan membuat dua parameter baru, namanya adalah all HDL ratio average untuk yang average dan ini untuk yang median ya. Kita jalankan. Nah, ini kita sama menampilkan visualisasi ketiganya. Nah, di sini sedikit ada perbedaannya karena yang di sini kalau kita lihat bahwa di bagian yang sini ya, kita antara yang mean dan median, yang median relatif lebih smooth ya karena dia terkumpul di dekat 5 ya, sedangkan di sini yang mean ya karena dia cenderung menggunakan tadi 4,6 dia relatif agak ada sini ada batang yang lebih tinggi ya, sebelum mendekati ke poin 5 di sini ya. Nah, ini jadi relatif dia hampir sama dengan yang originalnya. Ini originalnya ya. Ini dia dengan menggunakan poin 4,3 tadi ya, bukan 4,6. Ini 4,6, ini 4,3. Nah, kembali kita akan menggunakan nantinya adalah yang all HDL ratio dengan menggunakan imputed median. Nah, selanjutnya ya, saya sarankan bahwa kita harus menyimpan daripada hasil setiap prosesnya kita simpan ke dalam bentuk CSV. Jadi ketika kita ada perbaikan kita tidak perlu mengulang dari nol ya. Kemudian ini kita jalankan. Nah, di sini nanti kita bisa ketemu di sini ya. Kemudian kita download dulu ya, baru kita beri nama, baru kita upload kembali di bagian sini ya. Jadi kalau sudah, baru kita upload lagi kembali melalui hasil penyimpanan kita. Oke, kita akan sampai di sini dan akan next ke video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.